Pada bait pertama lagu Mapadendang, penciptanya Abdullah Alamudi ingin memperkenalkan kepada halayak bahwa di Sulawesi terdapat daerah Bugis penghasil padi banda yang gurih. Sementara pada bait kedua juga digambarkan letak geografis Parepare, yaitu di dekat laut. Melalui laut, masyarakat mengangkut padi keluar daerah. Parepare menurut letak geografisnya memang mempunyai teluk dan merupakan kota dagang sejak dulu. Bahkan jauh sebelum penjajah Belanda masuk ke Parepare. Hal itu juga dibuktikan dulunya di sepanjang pantai sebelah utara Kampung Lakesi terdapat penggilingan padi terbesar dan termodern pada masa itu bernama Sarimas milik Hala Umma dan Ajata Pareng milik Haji Ali yang berasal dari TT Haji Sidrap. Dari penggilingan padi inilah hasil produksi beras lalu diantar pulokan melalui pelabuhan Parepare. Sementara di pelabuhan induk yang sekarang bernama Pelabuhan Nusantara Parepare, selalu banyak kapal berlabuh, khususnya milik perusahaan milik Belanda atau KPM. Kapal-kapal yang sering bersandar dan didon untuk memuat beras antara lain Nandimen, Nanner, Bonteku, Palehe, Ban, Van Riebeeck, Van der Wijk, dan lain-lain. Kapal-kapal tersebut bertonase 5.000 ton, sehingga para pekerja terlihat sangat sibuk jika kapal-kapal itu melakukan aktivitas bongkar muat. Selain dikenal dengan pelabuhan yang selalu sibuk dengan angkutan beras, di pelabuhan Parepare ini juga merupakan pintu keluar untuk komoditas kopra. Jika kita membaca sejarah, sangat minim kita temui referensi tentang perdagangan kopra. Padahal, kopra dicatat dalam statistik Hindia Belanda pada tahun 1883. Tahun-tahun sebelumnya kopra mulai diantar pulokan dan bahkan diantar benuakan. Itu artinya komoditas kopra dianggap sebagai komoditas penting oleh Belanda sehingga perlu dicatat produksinya. Namun dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah maritim, komoditas kopra masih sangat minim didokumentasikan. Sangat berbeda dengan sejarah rempah-rempah, khususnya cengkeh dan buah pala, serta komoditas kopi. Parepare adalah sebuah kota pelabuhan yang multi etnik karena aktivitas perdagangan. Kota Parepare di era itu dihuni oleh berbagai suku. Ada Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Tionghoa, dan Arab. Sedangkan etnis seperti Jawa dan lainnya datang dan menetap di Parepare karena aktivitas dagang. Kontak perdagangan antara penduduk lokal dengan pedagang luar berlangsung di pelabuhan muara sungai dan daerah pedalaman bernama Bacu Kiki. Pelabuhan sungai ini kini tidak difungsikan lagi sebagai pelabuhan kapal atau perahu motor. Berdasarkan data sejarah bahwa pelabuhan yang diketahui bernama Pelabuhan Baraming itu telah difungsikan sejak kedatangan Portugis di Bacu Kiki sekira abad 17 dan 18. Menurut penduduk setempat bahwa pelabuhan masa itu merupakan pelabuhan terpenting. Ramainya pelabuhan tersebut disebabkan oleh lokasinya yang berada dalam rute perdagangan rempah-rempah. Keadaan ini dibuktikan oleh data arkeologi berupa temuan keramik hasil penggalian tahun 2001 yang didominasi keramik King dari Cina yang berkronologi antara abad 17 dan 18 dan tidak jauh dari pelabuhan terdapat situs bekas pasar. Itu dibuktikan dari hasil ekskavasi pada kedalaman 1 meter ditemukan susunan batu bekas dermaga. Dari hasil ekskavasi ini jelas menerangkan bahwa kerajaan Bacu Kiki dahulunya pernah menjadi pusat perdagangan yang penting di Sulawesi Selatan, utamanya sekira abad ke-17 dan 18.